menemani salah satu speaker kita pada hari ini yaitu Ibu Erna Setiawati. Beliau adalah Direktur Utama PT Daun Mas Media Husada dan pada hari ini akan sharing-sharing gitu kan ya, akan memberikan materi mengenai promosi gratis versus promosi berbayar katanya. Wah, gimana tuh caranya, apa tuh maksudnya gitu kan ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Erna, di sini Lumi ada beberapa info untuk teman-teman Lumoner semuanya. Walaupun weekend, tapi masih semangat banget nih antusiasnya. Terima kasih semuanya teman-teman Lumoner yang sudah menyempatkan waktunya ya. Nah, pertama di sini Lumi mau ingetin untuk teman-teman Lumoner semuanya, jangan lupa untuk mengisi absensi webinar Tanya Ahli untuk bisa mendapatkan benefit dari webinar Tanya Ahli Lumoshop nih. Benefitnya itu berupa kupon atau mini studio yang akan diundi di setiap minggunya dan untuk bisa mendapatkan materi webinar yang disampaikan pada hari ini yang nanti akan dibahas oleh Ibu Erna gitu kan ya. Nah, yang belum bergabung juga di grup Facebook Lumonation, silahkan untuk bergabung, silahkan untuk join untuk bisa mengetahui pemenang undian dari benefit dari webinar yang kita teman-teman Lumoners dapatkan gitu ya. Terus jangan lupa juga bergabung karena akan mendapatkan benefit yang lainnya juga dan untuk bisa mendapatkan info lainnya terkait Lumoshop gitu ya. Pokoknya untuk link-linknya bisa langsung diklik aja di chat Zoom atau bisa langsung dibuka aja di deskripsi YouTube ya. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, jangan lupa untuk diisi absensinya ya. Pokoknya nggak ada alasan linknya di mana ya Lumi gitu kan ya. Pokoknya teman-teman yang ada yang unmute saya. Oke. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom bisa langsung di klik aja chat Zoom-nya karena sudah dibantu share oleh teman Lumi yang ada di Zoom, dan untuk di YouTube bisa langsung diklik aja di deskripsi YouTube atau di live chat-nya karena sudah dikirimkan oleh teman-teman Lumi ya. Jadi nggak ada alasan linknya nggak ada Lumi gitu. Pokoknya silahkan untuk bisa mendapatkan benefit dari webinar Tanya Ahli ini. Oke, nah nextnya ini Lumi juga ada info untuk para teman-teman pengguna baru Lumoshop yang baru mendownload aplikasi Lumoshop-nya. Jadi teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan paket khusus ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi paket khusus ini khusus untuk merchant yang total penjualannya di atas 15 juta rupiah dalam 1 bulan. Untuk bisa mendapatkan keuntungan seperti bisa mendapatkan kupon diskon hingga 20% dan bisa mendapatkan kupon gratis ongkir hingga 100%, dan untuk bisa meningkatkan potensi transaksi di Lumoshop karena kupon menarik tersebut dan untuk bisa mendapatkan atau meningkatkan traffic pembelian ke Lumoshop merchant. Jadi silakan untuk teman-teman pengguna baru Lumoshop untuk bisa berkesempatan mendapatkan paket khusus ini, tapi kalau misalkan yang sebelumnya sudah pernah dapat paket khusus ini, nextnya tidak bisa dapat lagi ya, jadi cukup 1 kali saja. Silakan untuk teman-teman pengguna baru. Nah, ini juga Lumi mau ada info untuk teman-teman Lumoners yang belum mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumoshop-nya. Silahkan untuk diaktifkan karena kan kita sudah partnership dengan banyak banget partner logistik ya teman-teman Lumoners ya, seperti yang udah dilihat di layar yang Lumi share ini, ada JNE, ada Antar Aja, Grab Express, Pexel, dan yang lainnya lagi. Silahkan yang belum mengaktifkan jasa pengirimannya diaktifkan sekarang juga ya, karena cara mengaktifkannya gampang banget, bisa langsung dibuka aja di aplikasi Lumoshop-nya, terus dibuka profilnya, diklik yang atur metode pengiriman, lalu dimasukkan alamat lengkapnya teman-teman Lumoners. Nah, kalau alamatnya sudah dimasukkan, tinggal diatur aja nih pengirimannya mau menggunakan apa. Nanti partner logistik akan ada di sini sesuai dengan partner logistik yang sudah tersedia di kotanya teman-teman Lumoner, seperti itu. Saran dari Lumi diaktifkan aja nih semuanya nih, yang abu-abu ini di switch menjadi warna hijau nanti kalau sudah aktif ya. Nah, kalau sudah aktif nanti akan ada notifikasi seperti ini. Pengaturan pengiriman sukses diperbaharui. Jadi silakan yang belum diaktifkan jasa pengirimannya diaktifkan sekarang juga gitu. Karena caranya gampang banget. Oke, nah nextnya di sini Lumi ada info mengenai Lumoshop Plus. Jadi Lumoshop Plus ini adalah Lumoshop berbayar dan teman-teman bisa mendapatkan fitur-fitur yang tidak dapat teman-teman dapatkan kalau misalkan tidak berlangganan Lumoshop Plus ini. Jadi Lumoshop Plus ini hadir untuk membantu teman-teman Lumoners untuk semakin bisa mengembangkan brand usahanya teman-teman Lumoners menjadi lebih besar lagi gitu kan ya. Nah, gimana cara mengaktifkannya?
Pakai Lumoshop sekarang. Oke, nah tadi adalah cara mudah berlangganan Lumoshop Plus ya. Jadi udah tahu cara-caranya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah berlangganan di Lumoshop Plus ini, fitur-fitur apa aja sih Lumi yang bisa kita dapatkan? Jadi banyak banget fitur yang bisa teman-teman dapatkan. Salah satunya teman-teman bisa mengcustom domain milik sendiri, gitu kan ya. Selain itu juga bisa mendapatkan Instagram Ads integration, terus Google Ads, Google My Business juga. Tapi yang sangat menarik teman-teman bisa untuk mengcustom domain milik sendiri gitu kan ya, dengan berlangganan mulai dari 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan dengan 1 bulannya yaitu dengan 199.000 aja per bulannya. Lalu dengan 179.000 per bulannya kalau misalkan mau yang langsung 6 bulan. Terus kalau misalkan mau yang langsung 12 bulan bisa langsung dengan 149.000 aja per bulannya. Karena kita juga sedang ada promo yang berlaku nih teman-teman Lumoners ya. Promonya itu hingga tanggal 28 Februari berarti besok. Jadi yang sekarang mau berlangganan Lumoshop Plus silahkan untuk berlangganan sekarang juga gitu kan ya. Karena kalau misalkan nominalnya kita bandingkan dengan jasa pembuatan website sendiri gitu kan ya, harganya sangat jauh beda banget dengan harga Lumoshop Plus kita. Jadi silahkan untuk teman-teman yang belum berlangganan untuk berlangganan sekarang juga ya dengan menggunakan Lumoshop Plus ini, karena bisa mengcustom domain milik sendiri gitu kan ya. Nah, cara mengcustom domain milik sendirinya ini gimana Lumi gitu kan ya. Jadi di sini Lumi juga ada tutorial menggunakan fitur domain milik sendirinya. Jadi teman-teman Lumoners yang sudah berlangganan Lumoshop Plus gitu kan ya, pasti bisa memasang domain milik sendiri dengan step yang pertama tinggal langsung dibuka aja aplikasi Lumoshopnya. Terus ke bagian diklik aja nih pilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang sering dipakai. Lalu next stepnya bisa langsung pilih pengaturan, terus klik yang pengaturan bisnis. Nah, terus pastikan juga kamu udah berlangganan Lumoshop Plus ya. Terus next stepnya tinggal dipilih yang pengaturan domain. Kalau udah dipilih nanti tinggal diklik aja nih pada banner dapatkan domain gratis dari Lumoshop. Terus nanti tinggal dicari nih domain mana yang mau teman-teman gunakan gitu kan ya dari hasil pencariannya. Nah, next stepnya tinggal klik daftarkan domain lalu klik selesai gitu, kurang lebih cara memasang domain milik sendiri ya. Jadi silahkan teman-teman semuanya yang mau berlangganan menggunakan Lumoshop Plus untuk bisa mengcustom domain milik sendiri, silahkan untuk berlangganan sekarang juga ya. Oke, nah ini Lumi juga ada info untuk teman-teman semua yang masih kesulitan untuk melakukan pencatatan keuangannya nih, untuk menghitung keuangan atau kerugian untuk bisnisnya teman-teman Lumoner semuanya. Jadi teman-teman Lumoner semuanya bisa banget untuk menggunakan aplikasi Lighthouse untuk bisa menjadi yang paling pertama mencobakan aplikasi Lighthouse ini gitu kan ya, untuk bisa mempermudahkan teman-teman melakukan pencatatan keuangannya, terus bisa membuat analisa keuangannya. Jadi yang kalau kemarin masih nulis di buku gitu kan ya teman-teman, bisa banget dengan simple menggunakan aplikasi Lighthouse ini ya. Silahkan di-download pokoknya, untuk link-linknya sudah dikirimkan di chat, di kolom chat Zoom, dan di deskripsi YouTube ya, atau di live chat. Silahkan teman-teman yang mau menggunakan atau yang mau mempermudah untuk bisa mencatat keuangan bisnisnya teman-teman semua bisa menggunakan aplikasi Lighthouse ini ya. Silahkan teman-teman semua. Nah, oke, nextnya ini Lumi juga ada info untuk teman-teman yang selama ini mungkin bingung ya cara mempergunakan voucher yang berlaku di aplikasi Lumoshopnya, atau misalkan saya udah punya voucher belum ya di aplikasi Lumoshop saya. Jadi silahkan teman-teman semuanya yang mau mengecek ketersediaan voucher diskon, silahkan dicek pada aplikasi Lumoshopnya secara berkala. Jadi bisa langsung dibuka aja aplikasi Lumoshopnya di bagian profile, diklik pemasarannya ada di bawah ini. Kalau misalkan udah diklik pemasaran, nanti diklik yang bagian kupon. Kalau kuponnya sudah tersedia, nanti akan ada di sini berikut dengan syarat dan ketentuan dari kupon tersebut. Dan kalau mau bisa membuat kuponnya, bisa langsung diklik yang buat kupon aja. Silakan teman-temannya dicek secara berkala ya untuk ketersediaan voucher diskon yang berlaku. Oke, nah oke, sekarang kita bisa langsung ke poin kita pada hari ini. Jadi kita yang tadi Lumi udah bilang di awal, kita mau sharing-sharing dengan Ibu Erna Setiawati untuk membahas mengenai cara promosi gratis versus promosi berbayar. Oke, mungkin di sini Lumi mau cek dulu apakah Ibu Ernanya sudah hadir atau belum. Halo Ibu Erna, selamat sore. Sore, Kak Sore, Kak Selvi. Selvi. Halo Ibu.
Apa kabar Ibu? Salam kenal, aku Alhamdulillah Selvi. baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah mau berpartisipasi untuk bisa sharing-sharing dengan para teman-teman Lumoners nih hari ini nih ya untuk membahas mengenai promosi gratis versus promosi berbayar. Jadi gimana sih tuh Bu caranya gitu kan ya? Apa sih perbedaannya? Mungkin bisa langsung disapa-sapa atau disampaikan ke teman-teman Lumoners. Silakan Ibu. Oke, Kak Selvi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Lumoner. Luar biasa ya, di hari libur ini masih meluangkan waktu untuk belajar. Nah, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua terkait promosi gratis vs promosi berbayar. Tapi kita lihatnya dari sudut keuangan nih ya. Jadi bukan tentang marketingnya, tapi lebih kepada keuangannya. Kak Selvi izin untuk share screen atau dari Kak Selvi yang share? Oh, dari Ibu Erna aja kali. Oke, baik. Ini aku stop share dulu ya. Silakan. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu aman. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya ingin diskusi bersama teman-teman Lumoner semua terkait promosi gratis versus promosi berbayar, tapi dari sudut pandang keuangan nih. Mungkin kemarin-kemarin sudah belajar tentang marketingnya, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman Lumoner terkait keuangannya. Gimana sih mengatur keuangan untuk penggunaan promosi nih agar omset kita meningkat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erna Setiawati. Saat ini saya sebagai Dirut di PT Daun Mas Media Husada, dan saya memiliki beberapa perusahaan lainnya yang nanti akan saya sharing kepada teman-teman Lumoner semua. Latar belakang saya S1-nya itu memang dari akuntansi, kemudian saya ambil S1 lagi di bidang kesehatan karena bisnis saya bisnis jamu. Jadi karena ngomongin kesehatan, akhirnya saya kuliah lagi di bidang kesehatan tradisional khususnya. Kemudian S2 saya di Magister Manajemen dengan konsentrasi ke marketing. Kemudian saya saat ini juga sedang kuliah, Kak Selvi ini dan teman-teman Lumoner masih menyelesaikan studi saya di Magister Akuntansi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait keuangan ini memang latar belakang saya itu ada gitu ya di bidang keuangannya. Nah, saat ini bisnis saya adalah bisnis jamu. Jadi selain bisnis jamu juga saya ada lembaga kursus untuk teman-teman belajar khususnya di bidang pengobatan tradisional atau rumpun kesehatan dan kewirausahaan jamu. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, sebelum kita belajar tentang keuangan, ini adalah hal dasar nih. Ketika kita mau memulai usaha, jadi ada jenis usaha itu, ada usaha dagang, ada usaha jasa, dan juga ada usaha manufaktur. Nah, kita mau memulai usaha atau teman-teman yang sudah memiliki bisnis nih, para business owner, mungkin di mana nih posisi bisnis kita? Apakah di posisi usaha dagang, apakah di usaha jasa, apakah di usaha manufaktur. Nah, kalau usaha dagang ini, kita membeli produk yang sudah jadi. Kemudian kita menjualnya tanpa mengubahnya dalam bentuk yang lebih bagus lagi. Mungkin kalau dari segi repacking itu masih masuk di usaha dagang. Jadi kita tidak memproduksi sendiri atau mengolah produknya sendiri. Jadi kita membeli produk yang sudah siap jual, kemudian kita jual. Kayak contohnya misal nih toko kelontong atau minimarket gitu ya, itu adalah produk-produk yang sudah jadi dan siap jual. Maka usaha kita itu masuk dalam jenis usaha dagang. Kemudian juga ada usaha jasa. Nah, kalau ini sebenarnya hampir sama dengan usaha dagang, tetapi yang diperjualbelikan adalah jasa. Kayak contohnya misalnya salon ya, usaha salon kecantikan. Nah, di situ yang dijual adalah jasanya. Kita melayani pelanggan kita atau customer kita untuk membuatnya menjadi lebih cantik gitu ya. Atau kemudian ada dokter.
Nah, dokter ini juga memberikan jasa pengobatan kepada pelanggannya. Kemudian yang ketiga adalah usaha manufaktur. Nah, di sini mungkin secara sederhananya teman-teman Lumoner bisa tahu bahwa usaha manufaktur itu seperti pabrikasi ya, yang memproduksi, mengolah bahan baku mentah menjadi suatu produk jadi yang kemudian dipasarkan. Jadi tinggal nih teman-teman Lumoner yang sudah memiliki usaha, posisinya ada di mana? Apakah di usaha dagang, usaha jasa, ataukah usaha manufaktur? Boleh nggak sih kita punya tiga-tiganya? Wah, boleh banget gitu ya. Ada usaha dagang, ada usaha jasa, usaha manufaktur. Nah, kalau saya cerita sedikit tentang sejarah usaha saya, awalnya juga dimulai dari usaha dagang. Jadi saya membeli jamu yang sudah jadi, kemudian dijual kembali. Jadi produknya sudah jadi, jamu kemasan cair, ada beras kencur, kunyit asam. Nah itu saya beli ke teman, kemudian saya jual. Kemudian berkembangnya informasi, ternyata para pelanggan dari usaha saya itu butuh ilmu gitu loh, butuh ilmu di mana sih tempat untuk bisa belajar tentang perjamuan. Akhirnya saya mendirikan yang namanya lembaga kursus dan pelatihan. Nah, disitulah teman-teman bisa belajar kemudian terkait tentang kewirausahaan jamu, kemudian juga tentang perjamuan gitu. Di lembaga saya itu saya membuka usaha jasa bidang pelatihan pendidikan. Nah, kemudian semakin berkembangnya permintaan pelanggan nih. Tadinya saya menjual bahan baku, saya beli dari supplier. Ternyata kesini kualitasnya kok kurang baik gitu ya. Harus bisa menemukan supplier yang tepat. Akhirnya saya dan suami tentunya ya membuka usaha manufaktur, penggilingan serbuk bahan baku jamu gitu. Kemudian serbuknya dijual di toko saya, sehingga saya jadi punya pabrik, ada juga toko, ada juga pelatihan. Jadi kita bisa miliki secara bersamaan usaha dagang, usaha jasa, dan usaha manufaktur. Tentunya kalau kita udah punya 3 jenis usaha ini harus di-manage betul-betul gitu, nggak sekedar gengsinya tinggi saya punya 3 usaha nih, nggak, tetapi harus di-manage dengan baik untuk usaha-usaha yang sudah kita bangun. Nah, kemudian setelah kita tahu nih jenis bisnis kita apa, aktivitas bisnisnya, target pasar kita itu mau kemana gitu loh. Apakah bisnis to bisnis atau biasa dikenal dengan B2B, ataukah bisnis to consumer, B2C, ataukah customer to customer. Jadi ada 3 nih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan B2B? B2B ini biasanya dilakukan oleh usaha manufaktur ya. Usaha manufaktur, dia mau menjual produknya tidak langsung ke konsumen pemakai langsung, tetapi biasanya ke corporate atau ke company. Contohnya gini, ada pelaku bisnis alat kesehatan gitu ya. Dia tidak menjual langsung kepada end user-nya, tidak kepada konsumennya langsung. Tetapi misalnya menjualnya ke rumah sakit, ke klinik-klinik kesehatan gitu. Jadi tidak berupa eceran langsung kepada end user atau ke konsumen pemakai langsung, tetapi kepada satu bidang bisnis lain gitu, corporate gitu loh. Jadi tidak mengecer ya. Ini yang dinamakan aktivitas bisnisnya bisnis to bisnis atau kita mengenalnya dengan B2B. Kemudian bisnis to customer. Nah, ini bisnis inilah yang aktivitasnya menjual produknya langsung kepada end user-nya gitu loh. Jadi tidak melalui corporate lagi gitu, langsung kepada end user-nya. Misalnya ada bisnis baju gitu ya, butik nih. Dia memproduksi pakaian jadi, kemudian langsung ke pelanggan butiknya. Jadi tidak melalui corporate gitu. Berbeda misal dengan pabrik konveksi. Nah, pabrik konveksi rata-rata tidak akan menjual langsung kepada konsumen ya, kepada pemakai langsung, tetapi misalnya melalui perusahaan A, perusahaan B. Nah, itu akan berbeda. Jadi di sini bisnis to customer itu
kita menjual produk langsung ditujukan kepada pemakai langsung. Kemudian ada customer to customer, C2C. Kok bisa sih customer to customer? Bisa gitu loh. Jadi kita nggak harus memiliki bidang usaha, kemudian harus B2B atau B2C. Kita nggak punya produk, itu bisa melakukan di aktivitas bisnis C2C. Caranya gimana? Membeli dari sama-sama konsumen langsung. Misal nih, Kak Selvi beli bedak gitu ya, beli bedak ke si B gitu ya. Kemudian Kak Selvi menjualnya gitu loh. Nah, itu artinya apa? Aktivitas bisnisnya adalah customer to customer. Jadi si B ini dia tidak punya produk yang dia produksi sendiri, dia juga beli, kemudian Kak Selvi beli ke si B ini, dijual lagi ke si C gitu. Jadi dari pembeli dijual ke pembeli lagi gitu. Itu artinya customer to customer. Nah, sehingga kita melihat nih ruang lingkup bisnis kita cocoknya di mana. Apakah kita mau menerapkan B2B, ataukah B2C, ataukah C2C. Itu tergantung dari tadi jenis usaha kita, luasan usaha, dan pastinya modal. Kalau udah keuangan yang diomongin pastinya modal ya. Tapi di C2C ini sangat membantu kita nih para business owner, startup yang baru memulai, bisa memanfaatkan aktivitas bisnis customer to customer. Kemudian kalau kita usaha nih, berbisnis, apa sih tujuan bisnis? Saya mau mencari sukses. Sukses itu sebuah kalimat yang kalau dinilai dari sudut pandang keuangan, itu sesuatu yang ngambang. Sukses apa nih? Nah, kalau dari sisi bisnis, tujuan bisnis yang dicapai adalah profit. Betul nggak sih tujuan bisnis itu mencapai profit gitu? Nah, nanti mungkin di kesimpulan akan terlihat apa sih sesungguhnya tujuan bisnis ini. Apakah sekedar mencapai profit ataukah kesuksesan tadi gitu. Karena bisnis ini dibangun tentunya dengan banyak perjuangan ya. Kita memulainya, kemudian merawatnya, membangun, sampai kemudian bisnis ini running, bisa mencapai tujuannya, yang kemungkinan nih di tahap ini adalah profit yang didapat gitu loh. Apa betulkah bahwa tujuan dari bisnis ini mencapai profit dari sisi keuangan? Nanti di akhir sesi teman-teman akan, oh ternyata tujuan bisnis adalah ini loh. Jadi kata-kata saya sukses di bisnis itu masih sesuatu kalimat yang masih ngambang gitu loh. Jadi masih kamuflase gitu untuk sebuah tujuan bisnis. Nah, gimana sih caranya untuk mencapai tujuan bisnis itu? Tentunya perlu menetapkan strategi perusahaan. Apa saja strateginya? Dari strategi marketingnya sudah harus dipikirkan nih. Apa sih yang mau kita lakukan supaya tadi tujuan bisnis kita tercapai? Kemudian yang kedua, ada strategi operasionalnya. Operasional usaha yang sudah kita lakukan tidak hanya sekedar kalau saya usaha dagang ya udah beli jual. Harus ada strategi nih operasionalnya. Apakah kita mau membeli dari supplier A, apakah dari supplier B, kualitas produknya seperti apa. Nah, itu diperlukan strategi operasional dalam membangun usaha bisnis kita ini gitu. Kemudian ada strategi SDM, sumber daya manusianya. Tentunya dengan strategi yang luar biasa, kalau tidak ditunjang dengan sumber daya manusianya atau karyawan kita, tentunya strategi yang sudah ditetapkan tadi tidak akan berjalan dengan baik. Tapi gimana caranya kalau saya ngelola bisnis cuma sendirian gitu kan? Atau saya cuma berdua nih suami istri gitu. Ya artinya kitanya sendiri ini adalah sebagai SDM-nya. Mampu nggak kita nih untuk mengelola usaha kita? Kalau yang mungkin baru startup gitu ya, baru mulai-mulai sendirian, it's okay lah gitu. Tapi kalau misalkan sudah berkembang, apa mampu sendirian gitu kan? Nah, ini perlunya strategi SDM bagi usaha kita. Terus ada lagi nih, manajemen resiko. Wah, ini dalam banget manajemen resiko.
kalau sudah masuk kepada bisnis yang sudah besar, tentunya kita sudah harus bagaimana mengatur resiko-resiko yang akan terjadi dalam bisnis kita. Sebenarnya tidak harus menunggu usaha kita besar. Justru ketika usaha kita masih kecil pun, kita sudah harus meminimalisir resiko yang akan timbul. Misal nih, kalau di usaha dagang, wah lagi murah nih, bahan A gitu ya, lagi murah, kemudian diborong semua mumpung lagi murah. Nah, ternyata kemudian harganya itu jatuh gitu di pasaran. Nah, walaupun kita membelinya dengan harga murah, di pasaran juga harganya murah, apalagi produknya ini berupa produk makanan, ya tentunya resikonya apa? Resikonya kalau barang ini tidak laku, ada masa kedaluarsanya, rusak, nggak bisa dimakan. Nah, disitulah perlunya kita mengantisipasi yang namanya manajemen resiko dimulai dari usaha kita yang kecil. Karena kalau sudah besar tentunya ya semakin rigid ya terkait resiko-resiko yang akan diambil. Nah, tadi dari beberapa strategi yang saya sebutkan, ada strategi marketing, kemudian strategi operasional, strategi sumber daya manusia, termasuk juga strategi keuangan, ya. Jadi bagaimana mengelola keuangan supaya bisnis ini berjalan dengan baik. Nah, namun dari beberapa strategi yang saya sebutkan tadi, panglimanya nih, wah ada panglimanya ternyata dalam strategi perusahaan ini. Panglimanya adalah di marketing, ya. Jadi marketing ini adalah ujung tombaknya bisnis kita berjalan atau tidak gitu. Kalau dari sisi keuangan naik, sisi keuangan itu hanya menerima data-data nih, data-data dari marketing, dari operasional, dari SDM, nah dikelola oleh keuangan. Tapi maju mundurnya sebuah perusahaan, bisnis kita itu ada di marketing. Jadi strategi marketing ini perlu banget nih. Jadi teman-teman juga lebih banyak lagi untuk belajar terkait strategi marketing ini. Jadi tidak bisa terpisah-pisahkan ya. Tadi itu adalah merupakan satu kesatuan yang memang harus dimiliki dalam suatu unit usaha atau dalam berbisnis. Strategi yang memang harus ditetapkan ketika kita mau mencapai tujuan bisnis tadi itu. Nah ini kunci suksesnya. Tadi karena marketing itu adalah panglimanya, apa sih kuncinya dari bisnis kita ini? Sebenarnya target pasar kita. Pasar kita itu mau kemana nih? Siapa yang menjadi target pasar kita? Misalkan kalau saya nih usaha jamu, oh target pasar saya para penyehat tradisional gitu. Jadi sudah ada spesifikasi tersendiri sehingga ketika kita menetapkan strategi marketing tadi akan lebih terarah dan nantinya pengelolaan keuangannya juga dapat terarah. Penggunaan dana untuk marketingnya itu seberapa besar itu akan semakin terarah ketika kita sudah menentukan target pasarnya dan nantinya strategi marketing apa nih dalam menuju target pasar ini supaya produk kita itu bisa laku di pasaran. Nah, kalau terkait keuangan, tadi kita sudah punya kuncinya, yaitu target pasarnya. Untuk bisa mencapai target pasar itu, sudah dapat nih target pasar kita siapa gitu ya. Tinggal kitanya mau meningkatkan omset, atau menekan biaya, atau keduanya ketika kita menerapkan strategi marketing tadi gitu loh. Nah, meningkatkan omset ini dapat dilakukan dengan mengatur strategi promosi tadi. Bisa berbayar, bisa gratis ya gitu. Jadi strategi kita itu bisa meningkatkan omsetnya. Kemudian menekan biayanya. Menekan biayanya juga bisa dilakukan dengan penghematan di segala aspek. Apa nih penghematan segala aspek? Mungkin SDM-nya dibatasi gitu. Ya baru startup, suami istri aja cukup, kayaknya nggak perlu deh untuk rekrutmen karyawan gitu. Nah itu menekan biaya di SDM-nya. Ya promosinya kayaknya masih baru-baru startup, saya yang pakai gratisan dulu deh gitu. Akhirnya pakai yang gratisan. Atau keduanya,
kita berupaya untuk meningkatkan omset, promosi gencar untuk tadi menuju target pasar tadi, ada sisi-sisi yang kita menekan biayanya supaya profit tadi ya. Karena kalau sudah hubungan omset dengan biaya, ujung-ujungnya adalah profit. Jadi bisa dilakukan keduanya. Nah, di mana profit itu omsetnya lebih besar dari biaya. Ya, jadi kalau kita punya pendapatan atau omset, pendapatan kita lebih besar dari biaya, maka dicapainya profit. Cuma profitnya ini nanti di akhir ada di analisa. Bagus nggak sih nih analisa dari profitabilitas kita gitu ya. Nah, kemudian kalau omset kita ternyata di bawahnya biaya, kecil nih omset kita, biaya kita tinggi sekali gitu, maka posisi kita dalam kondisi rugi. Nah, jangan sampai kita usaha mengalami kerugian. Nah, kalau mengalami kerugian, tentunya ada hal yang tidak pas. Dikatakan gagal. Katanya gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Nah, kalau menurut saya, kegagalan itu adalah proses pematangan diri yang belum sempurna gitu. Jadi, strategi-strategi yang tadi sudah kita tetapkan belum sempurna dijalankan, atau ilmu kita ternyata belum cukup gitu, terlalu terburu-buru. Nah, itu juga dapat menyebabkan kegagalan. Kalau dari sisi keuangan bisa terjadi kerugian. Nah, ini kita lanjut di promosinya nih. Kita mau milih promosi gratis atau berbayar sih gitu kan. Pastinya masing-masing unit usaha atau masing-masing dari business owner sudah bisa memikirkan gitu kan, atau sudah action nih, malah sudah action, saya sudah melakukan promosi yang gratisan kok, tapi saya cenderung enakan yang berbayar nih. Nah, kita bisa memutuskan promosi gratis atau promosi berbayar dari sisi apanya sih gitu ya. Kalau kita memilih pilihan pertama nih, promosi gratis. Pastinya namanya promosi gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Cash flow-nya aman, buku kasnya itu nggak ada pencatatan keluar uangnya. Karena kan kita pakainya promosi gratis. Nah, yang kadang-kadang tidak disadari oleh teman-teman Lumoner mungkin nih, ada yang namanya promosi dari mulut ke mulut ya. Tujuannya sih pengen cari gratisan gitu, dibantu temen, ayo dong promosiin produk saya gitu, akhirnya dari mulut ke mulut. Tapi tanpa dia sadari, gimana saya mau promosiin? Saya nggak tahu produknya, kasih dong sampel saya. Akhirnya dikasih sampel, setiap yang mau bantu dikasih sampel. Nah, tanpa dia sadari, dia tidak melakukan promosi gratis karena mengeluarkan sampel produk kepada teman-temannya gitu. Nah, kalau dihitung mungkin produknya ada banyak, tinggal dikali aja nilai rupiahnya. Maka itu tanpa dia sadari itu menjadi promosi yang berbayar. Jadi tetap kita harus teliti ketika memilih suatu promosi ya, apakah betul-betul gratis ataukah mungkin di dalamnya ternyata ada yang berbayarnya gitu. Nah, ketika kita mengambil pilihan promosi gratis ini, tidak ada biaya yang dikeluarkan, cash flow aman, apa yakin itu akan menghasilkan suatu profit nih? Nah, masih tanda tanya dulu ya. Jadi silakan sambil mungkin dioret-oret untuk nanti bisa ditanyakan ya. Kita mau pilih yang mana gitu. Nah, kemudian pilihan yang kedua promosi berbayar nih. Yang namanya berbayar pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau ada biaya yang dikeluarkan, keluarlah uang tunai nih dari kantong perusahaan gitu ya. Sehingga kasnya akan berkurang gitu. Kasnya berkurang karena ada biaya. Nah, ketika ada biaya yang dikeluarkan untuk promosi ini, apakah kemudian juga perusahaan akan menghasilkan profit? Nah, ini jawabannya ada di belakang juga nih. Jadi, pilihan satu maupun pilihan dua masih tanda tanya. Apakah keduanya akan menghasilkan profit atau tidak? Atau malah sama sekali tidak menghasilkan profit, kita mengalami kerugian gitu. Jadi memang harus pintar-pintar dalam menentukan pilihan, khususnya strategi promosi ini. Nah, ini kalau kita lihat buku kas sederhana ya,
Nah, tadi Kak Selvi sempat menyampaikan ya, ada aplikasi untuk membantu kita. Mungkin itu akan membantu teman-teman Lumoner juga nih, daripada bikin kolom-kolom gitu, nggak teliti mencatatnya gitu kan. Nah, ada aplikasinya. Nah, kalau secara sederhana, teman-teman Lumoner mau buat, jadi buku kas itu seperti ini. Nah, di sini ada tertulis iklan gratis nih. Nggak ada nilai namanya gratis, nggak ada nilainya. Nah, kalau yang namanya gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan, ini tidak perlu dicantumkan di dalam buku kas. Ya, jadi buku kas ini kan buku yang mencatat keluar masuknya uang tunai nih, keluar masuknya uang tunai. Nah, ini di sini kalau tertulis pembelian barang dagangan, kemudian ada dicantumkan di sini, artinya di sini adalah pembelian barang dagangan secara tunai. Karena ada pembelian barang dagangan secara kredit ya. Nah, kalau pembelian barang dagangan secara kredit tentunya tidak dicatat di dalam buku kas. Nanti bisa dicatat di buku penjualan kredit. Jadi kalau ada transaksi yang gratis, mengambil iklan dimanapun, promosi apapun secara gratis, itu tidak perlu dicantumkan di dalam buku kas karena tidak ada nilainya. Nah, kecuali yang berbayar. Kalau yang berbayar nih, misal iklan di Facebook Ads 300.000, nah ini masuk di pengeluaran, nah ini perlu dicatat ya. Jadi promosi gratis tidak perlu dicatat dalam buku kas, tetapi promosi berbayar harus dicatat di dalam buku kas sebagai biaya atau pengeluaran. Lalu di mana nih promosi gratis dicatatnya? Itu hanya sebagai bentuk aktivitas promosi gitu ya, sebagai bentuk aktivitas promosi boleh dicatat di aktivitas kita gitu, strategi marketingnya di situ ada promosi gratis di mana, promosi gratis di mana, itu sebagai aktivitas dari marketing tetapi tidak masuk di dalam pencatatan buku kas karena tidak pengaruh pada pengurangan saldo dari kas yang kita miliki. Nah, ini merupakan buku kas yang paling sederhana banget karena cuma masuk keluar masuk keluar. Nah, supaya keuangan kita itu tertata rapi, mulai dari hal-hal yang kecil, dari usaha kita yang masih kecil itu sudah mulai harus dilakukan pencatatan. Setiap transaksi keluar masuknya uang itu langsung dicatat di buku kas sehingga nanti nggak ada misalnya ada penjualan barang dagangan secara tunai masuk di buku kas. Dicatat sih di buku kas, tapi masuknya ke dompet pribadi gitu. Nah, ini yang sering terjadi ya. Harus ada pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Nah, kemudian apakah promosi berbayar mengganggu aktivitas cash flow atau arus kasnya? Kalau definisi mengganggu berarti mengacaukan. Bisa ya, bisa tidak gitu. Karena tadi strategi yang dipilihnya mau yang mana, apakah di-manage dengan baik, sehingga promosi berbayar ini dapat mengganggu aktivitas cash flow. Atau justru sebaliknya, promosi berbayar ini justru sangat membuat cash flow kita sangat bagus gitu ya. Jadi ternyata tergantung pada bagaimana kita memanage tadi promosi itu tadi. Apakah tempatnya tepat nih? Mau memilih promosi berbayar, apakah tempatnya tepat? Kemudian kontennya menarik, itu kan tergantung dari bagaimana kitanya. Jadi promosi berbayar ini apakah mengganggu aktivitas cash flow? Bisa ya, bisa juga tidak. Tergantung bagaimana kita memanage tadi poin-poin dari strategi promosi yang kita lakukan khususnya untuk promosi berbayar. Nah, kalau promosi gratis tentu tidak akan mengganggu aktivitas cash flow karena kan dia tidak ada biaya yang dikeluarkan tadi ya, betul-betul nol kosong gitu sehingga tidak akan mengganggu arus kas atau cash flow kita. Nah, kemudian cash flow dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi
kita mendapatkan kas masuk atau terjadinya kas keluar itu ternyata dipengaruhi oleh aktivitas. Aktivitas operasi, yang dimaksud dengan aktivitas operasi adalah aktivitas yang kita lakukan terkait dengan proses produksi, dengan proses penjualan. Misalnya terjadi transaksi jual beli barang, nah itu masuk dalam aktivitas operasi. Misalnya dilakukan penjualan tunai gitu ya, senilai 1M gitu. Kita yang tinggi-tinggi aja ya, mindset kita supaya kita mendapatkan penjualan 1M gitu. Nah, itu merupakan aktivitas operasi. Kemudian keluar biaya gaji karyawan. Nah, itu juga masuk dalam aktivitas operasi. Jadi keluar masuknya kas kita itu berdasarkan aktivitas operasi yang ada di usaha kita. Kemudian ada cash flow kita juga dipengaruhi aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan misalnya mendapat pinjaman dari bank atau bantuan dari pihak-pihak tertentu gitu. Nah itu kita mendapatkan pemasukan dana dari aktivitas pendanaan. Jadi bukan dari aktivitas operasi tadi transaksi jual beli yang kita lakukan, tetapi mendapatkan pendanaan dari pihak lain gitu untuk mensupport keuangan perusahaan kita. Kemudian dari aktivitas investasi. Nah, apa sih aktivitas investasi? Kita mendapat support dana kas masuknya itu ketika kita misalnya kayaknya saya bisnisnya udah besar banget nih, dananya sayang kalau dianggurin, kemudian dana ini dimainkan di bursa, kemudian dapat profit, keuntungan dari jual beli saham misal di bursa itu masuk dalam aktivitas investasi. Atau kita mau menjual brand kita nih, sharing brand gitu, tapi jarang sekali sih orang yang mau sharing brand biasanya itu pasti akan mendapatkan biaya yang cukup tinggi, investasi yang cukup tinggi, sehingga bisa dilakukan pendanaan itu dari aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini juga umumnya itu untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah kelebihan dana, ya. Jadi kalau masih operasionalnya masih terganggu, ya pilihannya adalah dua, aktivitas operasi ataukah aktivitas pendanaan. Kalau mau dari aktivitas operasi, maka dia harus berupaya dengan keras untuk meningkatkan omsetnya, sehingga cash flow-nya tidak terganggu dengan beban biaya yang tinggi, sehingga pencapaian profit akan tercapai. Nah, kalau ternyata tidak mampu nih, saya tidak mampu kalau hanya mengandalkan aktivitas operasi saja, maka teman-teman Lumoner bisa melakukan aktivitas pendanaan tadi, bisa dengan meminjam dana ke bank atau pihak-pihak lainnya ya, agar cash flow-nya tetap berjalan dengan baik. Dan untuk bisa menentukan kita mau menggunakan aktivitas operasi atau aktivitas pendanaan, kembali lagi strategi keuangan yang kita tetapkan itu apa. Karena jangan sampai aktivitas pendanaan yang sudah kita lakukan justru malah menghambat cash flow kita. Kenapa bisa terjadi aktivitas pendanaan mengganggu cash flow kita? Kadang-kadang kita terlena. Terlenanya kenapa? Ya habis dapat pinjaman 1M. Akhirnya ya namanya habis dapat uang, tidak difikirkan setiap bulannya itu tentunya kita akan dibebani dengan biaya-biaya angsuran. Tidak hanya biaya angsuran, berikut biaya bunganya. Nah, kalau kita lalai dengan dana yang sudah kita terima, kita memakai dananya itu asal, tidak memikirkan ke depannya, maka aktivitas pendanaan yang sudah kita ambil ini justru akan mengganggu cash flow kita. Jadi bisa terjadi yang namanya kredit macet, kita tidak bisa membayar angsuran. Jadi perlu difikirkan kalau teman-teman Lumoner mengambil aktivitas pendanaan, sudah harus difikirkan tiap bulannya angsurannya, beban bunga, sehingga aktivitas pendanaan yang diambil ini
harus benar-benar bisa mensupport aktivitas operasi untuk bisa menaikkan omset. Jadi dananya dipergunakan dengan sebaik-baiknya supaya aktivitas operasi berjalan dengan lancar, cash flow-nya pun tidak terganggu. Nah, kemudian kas kita nih, kalau lihat kas kita bicara di sini dari sisi aktivitas operasi ya, di mana arus kasnya didapat dari aktivitas operasi, transaksi jual beli tadi, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kita mengenal ada yang namanya buku kas kita itu surplus, ya, surplus nih. Kemudian ada buku kas kita itu defisit, ada yang nol. Cuma jarang sekali buku kas itu nol, yang ada itu surplus dan defisit ya. Jadi kalau sampai nol, ini pinter banget nih, mengelola keuangannya bisa sampai saldo akhirnya itu nol. Itu luar biasa gitu ya. Luar biasa kalau buku kas kita itu betul-betul saldonya sampai nol. Yang ada umumnya adalah surplus atau defisit. Nah, ini tentunya bisa terjadi kapanpun ya. Kondisi surplus, defisit maupun nol, ini dapat terjadi kapanpun, tergantung tadi bagaimana aktivitas operasi di perusahaan. Nah, kalau dilihat di sini nih, ini juga buku kas ya. Ini adalah buku kas. Yang pertama bisa kita lihat ini adalah kondisinya surplus. Jadi kalau buku kas itu bukan melihat pemasukan lebih besar dari pengeluaran dikatakan surplus, tetapi nilai saldo akhirnya pada periode tersebut adalah positif. Ya. Kecuali ketika kita membuat budget ya, ketika kita membuat budget, realisasinya ternyata pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka kondisinya adalah surplus. Tapi di dalam buku kas, tidak dilihat dari besar kecilnya pemasukan, tetapi saldo akhir di akhir periode dalam keadaan positif. Artinya tidak minus ya. Nah, kalau kita lihat di sini terlihat pemasukannya lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Dan saldo akhir pada akhir periode itu juga kondisinya adalah positif, 120 juta. Nah, angka ini karena nilainya adalah positif, maka ini dikatakan saldonya surplus, gitu ya. Jadi bukan melihat di sininya. Ini sebagai analisa kita nih. Saldo kita tinggi nih, surplus. Pemasukan kita juga tinggi. Pengeluarannya lebih rendah ya daripada pemasukan. Nah, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman Lumoner untuk mengambil promosi berbayar. Wah, saldo saya cukup, pemasukan saya lebih besar kok daripada pengeluarannya. Nah, di posisi inilah teman-teman Lumoner bisa mengambil promosi berbayar karena tidak akan mengganggu cash flow-nya. Ya. Jadi posisi surplus dengan pemasukan lebih tinggi dari pengeluaran, teman-teman Lumoner bisa mengambil promosi berbayar. Kemudian yang kedua, sama-sama kita lihat kondisinya adalah surplus. Tapi ada warning nih. Warningnya di mana? Ternyata pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Walaupun di akhir periode saldonya ini adalah positif. Ini kondisi surplus. Boleh nggak sih kita melakukan promosi berbayar? Boleh. Tapi dengan catatan kita sudah di warning nih. Kalau ini terus-terusan terjadi, maka lama-kelamaan saldonya pun akan berkurang. Dan kalau tidak ada perubahan di pemasukan, maka semakin hari berkurang dan bisa jadi kita mengalami saldo yang defisit. Jadi di sini teman-teman Lumoner boleh melakukan promosi berbayar karena saldonya masih tinggi ya, tetapi menjadi warning karena di sini pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Dan ini perlu dianalisa nih kalau sudah seperti ini, salahnya di mana, apakah promosi yang kita lakukan tidak tepat gitu ya, sehingga terjadi
pengeluaran yang membengkak. Kemudian yang ketiga nih. Yang ketiga masih surplus juga ternyata nih, masih surplus karena apa? Saldo akhirnya masih positif. Masih positif ya. Tapi warningnya ini sudah harus betul-betul diperhatikan sekali gitu ya. Karena nilai pemasukannya dengan pengeluarannya ketimpangannya jauh sekali. Kalau kita melihat ini bisa jadi saldo akhir di bulan saat ini menjadi saldo awal di bulan berikutnya ya. Jadi kalau di sini saldo akhir 31 Januari 50 juta, maka ini menjadi saldo awal di tanggal 1 Februari. Nah, kalau saldo awalnya 50 juta, kemudian terjadi pengeluaran yang sama di bulan berikutnya senilai 80 juta, maka nilainya jadi defisit. Jadi ini sudah harus hati-hati sekali gitu ya. Ini hati-hati sekali bahwa melihat dari kondisi ini adalah kondisi keuangan yang sudah tidak sehat, walaupun terlihat saldo kasnya masih dalam keadaan surplus. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat di sini udah betul-betul defisit nih. Saldonya sudah minus ya, sudah negatif. Nah, kalau sudah minus seperti ini, bisa kita melakukan tadi aktivitas pendanaan. Tapi tentunya pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau memberikan dana kepada perusahaan kita akan melihat laporannya gitu loh. Apakah perusahaan ini sehat atau tidak, liquid atau tidak gitu, sehingga pastinya akan dipertimbangkan ketika kita mengajukan aktivitas pendanaan. Nah, di sini ini sudah ya perusahaan yang sedang sakit ya kalau dilihat di sini. Sedang sakitnya gimana? Omsetnya, pemasukannya cuma 20 juta, tapi pengeluarannya mencapai 80 juta. Nah, saldo kasnya sebelumnya ini juga sudah negatif. Jadi kalau ditambah pemasukan kan tinggal sisa 10 juta nih. Tinggal sisa 10 juta. Kalau min 10 ditambah 20, sisa 10. Nah ternyata ada pengeluaran 80 menjadi minus 70 ya. Sehingga ini defisit yang sudah sangat membahayakan bagi perusahaan, dan ini perlu diambil kebijakan segera supaya perusahaan ini kemudian tidak terjadi kepailitan. Nah, yang kelima nih posisinya 0 nih saldonya. Ya, saldonya 0. Ini jarang sekali terjadi gitu loh. Jarang sekali terjadi buku kas saldonya itu sampai 0. Berarti ini yang perlu dianalisa, dikhawatirkan terjadi manipulasi data ya. Kok bisa sih sampai 0 gitu kan, dipas-pasin banget kah atau apa gitu. Nah, ini perlu warning bagi kita selaku business owner ketika saldo kasnya 0. Nah, ini yang perlu dilakukan kehati-hatian. Apalagi ditambah nih pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Jadi kalau diteruskan ya lama-lama ini sebenarnya defisit ya, sudah defisit, dan perlu dilakukan penetapan strategi yang tepat gitu untuk kembali menyehatkan buku kasnya ini. Kak Selvi, kalau waktunya sudah habis, sampai ini ya. Kemudian promosi gratis atau berbayar nih. Kita tadi dari buku kas yang sudah kita lihat satu persatu kondisi surplus, ternyata ada beberapa macam tipe-tipe buku kas yang surplus. Kemudian ada yang defisit, kemudian juga ada yang 0, tapi jarang sekali. Nah, kemudian kita mau memilih nih untuk perusahaan kita, usaha kita, promosi gratis atau berbayar. Nah, dari buku kas yang tadi sudah disajikan, tentunya kita akan melihat nih kondisi cash flow kita, ya. Tadi saldonya cukup nggak kah untuk kita melakukan promosi berbayar?
Apakah kita hanya melakukan promosi gratis, walaupun saldonya besar nih, kayaknya saya milih yang gratis aja, sayang gitulah kalau promosinya berbayar gitu kan. Nah, selain kita melihat dari kondisi cash flow kita juga harus memperhatikan nih dari efektivitas promosi yang kita lakukan. Kalau ternyata kita mau melakukan penghematan dengan melakukan promosi gratis, ternyata promosinya itu tidak efektif, ujung-ujungnya apa? Omset nggak meningkat juga. Buat apa gitu kan? Nah, ketika kita sudah melakukan promosi berbayar, promosi kita, kemudian omset kita meningkat, maka itu bisa menjadi pilihan. Tetapi kemudian kalau kita sudah melakukan promosi berbayar, tetapi juga tidak bisa meningkatkan omset, berarti itu harus dicari tahu apa permasalahannya. Kenapa promosi berbayar yang kita lakukan kok tidak bisa meningkatkan omset? Bisa jadi, oh ternyata saya salah nih mengambil promosinya, tempatnya salah gitu kan. Oh tempatnya udah bagus, tapi kayaknya yang punya tempat promosinya nggak bagus gitu ya. Jadi dampaknya kita nggak merasakan. Atau promosinya tempatnya sudah bagus nih, ternyata konten yang saya buat itu nggak bagus gitu, sehingga promosi berbayar yang kita lakukan juga tidak dapat menaikkan omset kita. Sehingga kita mau memilih promosi gratis ataupun promosi berbayar, tentunya kita tadi melihat dari kondisi cash flow kita dan mempelajari efektivitas dari promosi yang sudah dilakukan. Agar apa? Agar profit didapatkan, pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, kemudian promosi. Tujuan dari promosi kan mengajak pelanggan kita, calon pelanggan kita supaya terbujuk dengan produk kita yang kemudian mau membeli. Sehingga promosi yang kita lakukan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Kalau penjualan kita meningkat, kita berharap mendapatkan profit. Tapi kembali lagi tadi, penjualan sudah meningkat, tapi kita tidak dapat melakukan menekan biaya atau kita terlalu terjadi pemborosan pada biaya-biaya, maka walaupun penjualannya meningkat, profit juga nggak akan dicapai. Sehingga perlunya ada keseimbangan antara omset yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, ketika kita sudah mencapai profit, tentunya harus dianalisa. Profit kita ini betul-betul tercapai dengan aktivitas yang sudah maksimal dilakukan atau tidak sih gitu. Dengan penjualan yang sudah kita capai ini, sebenarnya profit kita udah maksimal belum? Makanya perlu dianalisa dengan yang namanya rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini sebenarnya banyak, tapi di sini saya hanya sampaikan satu saja, karena ini adalah yang umum dianalisa berdasarkan dari penjualannya ya. Nah, di sini ada yang namanya net profit margin. Jadi mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Jadi berapa perbandingan laba yang kita dapat ini terhadap penjualan yang sudah kita capai gitu. Kita mau melihat laba kita ini sepadan nggak sih dengan penjualan yang kita dapat gitu. Nah, kalau nilainya semakin tinggi, kalau di sini yang contoh, misalnya nih, profit kita setelah pajak ya, ada 100 juta, kemudian penjualannya 500 juta, kemudian kalau dihitung net profit marginnya itu adalah 20%, ini masih kategori baik, artinya penjualan yang kita dapatkan ini dengan profit yang kita terima pun itu sepadan ya. Tetapi semakin tinggi nilainya, itu artinya apa? Penjualan kita itu semakin optimal. Kalau 20% dengan 35% tentunya akan optimal yang 35%. Ini hanya nilainya, ya laba kita hanya didapat dari penjualan itu sekitar 20%. Nah, kenapa 20%? Itu bisa dianalisa lagi. Bisa jadi biayanya itu terlalu bengkak ya, sehingga profitnya itu kecil gitu. Jadi banyak analisa lagi di dalam keuangan bisnis tentunya,
Dan ini adalah salah satunya gitu untuk mengukur laba bersih terhadap penjualan. Nah, pilihan kita promosi gratis maupun promosi berbayar tentunya harus mampu meningkatkan penjualan agar profit dapat tercapai secara maksimal. Nah, suatu usaha akan dikatakan baik jika kondisi keuangan usahanya dalam kondisi sehat. Jadi, tujuan perusahaan pada akhirnya adalah pencapaian profit dengan kondisi keuangan yang sehat. Mungkin itu aja Kak Selvi, teman-teman Lumoner yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Erna, aku sama-sama belajar nih jadinya mengenai profit ya. Terima kasih Bu Erna untuk ilmunya, untuk materinya. Nah, mungkin karena materinya sudah selesai, sekarang kita bisa langsung ke sesi tanya jawab, gitu ya. Tadi sih aku lihat ada beberapa teman-teman Lumoner nih yang sudah melemparkan pertanyaan ke Bu Erna. Mungkin untuk teman-teman Lumoner yang lain yang mau bertanya juga silahkan monggo untuk ditanyakan di kolom chat ya, supaya nggak usah malu-malu, kita tanyakan aja ke Bu Erna. Bu Erna juga nanti akan bantu menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Lumoner Artanti. Katanya, Assalamualaikum Kak Erna, bagaimana kita menentukan target pasar yang tepat jika produk jualan saya obat herbal kayak madu hitam, habatus sauda dan sebagainya? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya sudah masuk ke ranahnya marketing ini. Ya, jadi bagaimana menentukan target pasar? Tadi kita perlu menganalisa produk kita dulu ya. Ini nggak apa-apa ya jawabnya kalau masuknya ke ranah marketing ya. Jadi kalau produknya adalah produk herbal, tentunya kita harus mendata ya, mengumpulkan data siapa sih pemakai dari obat herbal ini, gitu kan. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan data siapa saja pemakai obat herbal ini, baru kita tentukan nih produknya spesifikasinya untuk anak-anak kah, untuk dewasa kah, untuk orang tua. Kemudian apakah produk ini hanya untuk menjaga kebugaran, apakah untuk pengobatan. Nah, data-data itu dikumpulkan. Kemudian setelah semuanya terkumpul, baru tentukan, saya mau targetnya ini ke orang dewasa yang sehat, supaya makin sehat. Nah, baru checklist lah di situ lingkari atau dilingkari, oh targetnya ini. Mau wilayahnya, saya mau wilayah Jawa Barat dulu deh target pasar saya dengan tadi tipe customer yang dewasa gitu ya. Nah, di situ. Jadi kita perlu mengelompokkan dulu atau mengumpulkan data-data terkait dengan produk yang akan kita jual. Baru setelah terkumpul diambil kesimpulan, tentukan targetnya. Seperti itu, Kak Selvi. Oke, semoga terjawab ya. Tadi Lumonar Artanti ya, jawaban dari Bu Erna. Oke, next pertanyaan ini dari Lumonar Wahyu. Katanya bagaimana tips dalam memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi? Apakah rekeningnya harus dipisah? Oke, pertanyaan yang bagus dan ini banyak terjadi pada startup ya. Jadi mencampur adukan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Memang baiknya ada rekening yang berbeda. Ya, kalau misalkan nggak punya rekeningnya, punya brankas berbeda gitu, kotaknya berbeda. Ini kotak untuk usaha, ini kotak untuk keperluan pribadi. Nah, kemudian bagaimana pemisahannya? Jadi kita setor modal dulu nih, ibaratnya setor modal dulu ke usaha kita. Misal kita mau buka toko kelontong gitu ya, mau buka toko kelontong butuh modal sekitar 100 juta. Keluarkanlah 100 juta itu dari kantong pribadi untuk usaha. Nah, masuk di pencatatan buku kasnya setoran modal awal 100 juta pemasukan ya. Kemudian terjadi pembelian barang dagangan. Nah, terjadinya pengeluaran barang dagangan itu mengambilnya dari yang 100 juta ini nih, dari uang yang 100 juta. Kemudian terjadi penjualan, toko kelontongnya rame, sebulan ternyata omsetnya bisa sampai 50 juta. Nah, itu 50 juta itu masuk ke kantongnya usaha tadi, kotaknya usaha, masuk ke kotak usaha. Kemudian
lalu saya penghasilannya dari mana nih gitu kan? Saya penghasilannya dari mana kalau nggak boleh pakai uang usaha? Jadi walaupun kita yang mengelola usaha sendiri, kita tetap dapat gaji dari toko kelontong ini. Kita dapat gaji. Silakan tetapkan gaji kita berapa sebulannya gitu kan. Misal sebulan 10 juta. Maka tiap bulan dari toko kelontong itu keluarkanlah 10 juta untuk gaji kita. Nah, gaji kita yang 10 juta itu masuk tadi ke kotak pribadi. Itulah yang digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, kemudian di akhir periode, misalnya 1 tahun dibuat laporan keuangan, kemudian ada profit. Profitnya ini silakan diambil untuk keperluan kita pribadi atau mau sebagian disisihkan untuk keperluan usaha. Nah, di situ kalau dari kecil kita sudah mulai memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha, ke depannya itu akan dengan sendirinya keuangan kita itu akan terkelola dengan baik. Seperti itu, Kak Selvi. Jadi harus memang ada pemisahan, ada 2 kotak gitu ya, ada 2 kotak, baik itu kotak dalam bentuk real untuk menyimpan uang ataupun dalam bentuk rekening bank yang berbeda tentunya. Seperti itu, Kak Selvi. Oke, terima kasih Bu Erna. Berarti harus dipisahin ya, nggak cuman Iya, kotak. Kalau misalkan satu kotak nanti yang ada duitnya malah nggak tahu larinya kemana gitu ya Bu ya. betul. Iya, karena nanti kalau misal ngelihat di kotak usaha, kok banyak ya isinya, aku pakai gitu. Iya, Sebenarnya boleh saja kita menggunakan uang usaha itu untuk keperluan pribadi, tapi tercatat sebagai prive, ada pencatatan prive penggunaan uang usaha untuk keperluan pribadi, itu juga boleh. Tapi harus tercatat dengan benar gitu, tidak asal ambil seperti itu. benar. Pokoknya harus ada pencatatannya juga biar jelas, oh uangku yang ini larinya kemana gitu ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Erna. Semoga tadi Lumoner Wahyu terjawab ya. Oke, nextnya ini ada pertanyaan dari Lumoner Akyar Mahmud. Katanya, Assalamualaikum Ibu. Ya, Salam. ciri-ciri keuangan yang sehat di usaha itu gimana ya? Ciri-ciri keuangan yang sehat. Ciri-ciri keuangan sehat. Dalam keuangan itu banyak faktor analisa ya, analisa keuangan. Bisa ada analisa likuiditas, analisa solvabilitas, analisa profitabilitas. Tentunya kalau yang sederhana, kita lihat aja dari arus kasnya. Nah, kalau arus kas kita selalu surplus, kemudian profit tercapai setiap tahunnya, maka itu kondisi kita, perusahaan kita cenderung dalam keadaan sehat ya. Tapi kalau mau detail tentunya harus dilakukan tadi analisa keuangan, ada analisa likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, rentabilitas, banyak analisa Kak. Jadi secara gambaran umum itu aja, lihat dari arus kasnya yang kondisinya selalu surplus dan profit yang selalu dicapai setiap tahunnya. Seperti itu, Kak Selvi. Oke, terima kasih Ibu. Semoga terjawab ya, Lumoner Akyar ya. Oke, ini last question, ini pertanyaan terakhir nih. Dari Lumoner Tita Firdaus katanya. Kalau boleh ada webinar lanjutan tutorial promosi gratis dan promosi berbayar ya, siap. Nanti kita akan sering-sering ngobrol ya dengan Bu Erna ya. Oke, nah ini pertanyaannya, mengingat di masa pandemi sekarang kalau hanya berbisnis offline saja, oh ini masukan ternyata bukan pertanyaan ya. Pokoknya lebih banyak, lebih sering dilakukan promosi apa webinar mengenai lanjutan promosi karena mengingat di masa pandemi sekarang kalau hanya berbisnis offline saja tanpa dibantu online agak berat katanya gitu. Oke, baik terima kasih Lumoner Tita untuk masukannya ya. Pokoknya untuk mengenai keuangan tadi kita sudah jelas, kita udah sama-sama belajar dengan Bu Erna ya. Pokoknya pencatatan keuangannya juga harus jelas ya. Dan supaya kita tahu nih arah uang kita larinya kemana aja gitu yang tadi udah disampaikan oleh Ibu Erna. Oke, terima kasih banyak Ibu Erna untuk waktunya. Sama-sama Kak Sudah Selvi. mau sharing-sharing dengan kami, dengan Lumo Shop, dengan para teman-teman Lumoners juga, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan juga. Semoga pertanyaan juga terjawab. Sehat-sehat ya Ibu Erna ya. Amin, amin. Sama-sama Kak Selvi. Kita harus sering-sering ngobrol nih, belajar-belajar kayak gini seru ya ternyata ya. Dan oke, tadi kan Ibu bilang kalau misalkan kita tuh harus
harus ada pencatatan yang jelas gitu kan ya. Selain tadi melakukan pencatatan melalui buku kas, kita juga bisa yang tadi aku udah bilang, kita bisa nih. Mungkin ada sebagian orang, aduh males banget nih ngelakuin keuangan coret-coret di buku gitu ya. Mungkin ada yang sekarang kan pasti nggak semua orang pergi bawa-bawa buku. Mungkin mereka bawanya gadget gitu ya, Bu Ya, ya. Ya, betul betul. ada perbedaan ya. Mungkin ada yang bawanya gadget. Nah, untuk teman-teman yang kemana-mana jarang membawa buku, teman-teman bisa banget nih, misalkan lagi pergi, mau catat keuangan, bisa via aplikasi Lighthouse ini untuk membantu teman-teman, misalkan mau melakukan pencatatan keuntungan atau kerugian bisnisnya nih tiap bulan, bisa banget melakukan aplikasi Lighthouse ya. Pokoknya untuk linknya tadi udah di-share sama teman-teman Lumi di kolom chat atau di deskripsi YouTube atau di live chat YouTube. Pokoknya linknya udah ada, silahkan di-download aplikasi Lighthouse-nya. Terus dibuat pencatatannya, semoga arus pencatatan keuangan juga jelas ya larinya kemana untuk bisa menimbulkan profit yang tadi Bu Erna udah bilang. Yang belum mengisi absensi, aku mau ingetin lagi, silahkan untuk diisi absensinya ya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau dikirimkan materi yang dibawakan oleh Ibu Erna pada hari ini, nanti akan dikirimkan. Tapi syaratnya harus mengisi absensi. Syaratnya gampang kok, aku nggak muluk-muluk kok syaratnya ya. Silahkan teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bu Erna untuk waktunya, sudah menyempatkan. Sama-sama. Next kita harus sering-sering ketemu ngobrol dengan para teman-teman Lumoners ya Bu ya, teman-teman Lumoners. Insya Allah Kak Selvi. Oke, teman-teman Lumoners, aku juga mau ucapin makasih banget. Padahal ini hari Minggu, tapi semangat banget kita belajar mengenai keuangan ya, mengenai promosi gitu kan ya, untuk kita mendapatkan profit yang bagus. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Erna. Terima kasih ya Bu. Sama. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Sore. Terima kasih, Monas.